kawan pajak, jumpa lagi dengan kami ya, penyuluh KPP Pertama Cikarang Selatan dalam acara Bijak Sela. Bincang Pajak Cikarang Selatan. Oke, kawan pajak, Bijak Sela kali ini akan ditemani lagi oleh saya lagi, Desi, kemudian teman saya lagi, Sidik. Iya. Oke, Mas Sidik sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Desi sehat? Alhamdulillah. Mas Sidik, kita Bijak Sela kali ini akan berbicara ngobrol tentang apa nih Mas? Mengenai sistem baru yaitu Cortex gitu ya. Cortex ini akan direncanakan oleh kantor pusat atau DJP yang akan launching di awal tahun 2025. Iya. Nah, Cortex itu apa sebetulnya kawan pajak? Jadi sistem baru yang akan diluncurkan oleh DJP yang akan memberikan kemudahan untuk kita semua, entah itu wajib pajak orang pribadi, badan atau instansi pemerintah. Jadi semua menggunakan yang namanya sistem Cortex. Nah, sistem Cortex ini sebetulnya mengintegrasikan atau menggabungkan semua sistem yang ada saat ini, Bu Desi. Jadi sistem saat ini kan terbagi-bagi ya, entah itu PPN atau PPH, dari DJP online atau aplikasi e-faktur contohnya, nanti digabungkan nih dalam satu sistem namanya Cortex. Dan memang tampilannya untuk Cortex ini ada yang untuk internal dan eksternal kawan pajak. Jadi yang untuk eksternal nanti ada khusus untuk wajib pajak yang tadi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah, dan ada juga untuk yang petugas pajak gitu ya. Dan untuk akses Cortex ini sebetulnya memberikan kemudahan dan kenyamanan nantinya. Memang keamanannya nanti lebih diperketat di Cortex ini. Gitu ya. Dan sebenarnya lebih terpersonalisasi dan digital udah pasti ya Mas ya? Pasti, karena ini digital gitu ya. Terus untuk selanjutnya kemudian kalau pajak, akun wajib pajak pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak seperti tadi kan kalau Mas Sidik bilang ya, ada tadi kalau pembayaran, pelaporan ya. Salah satu lagi adalah pendaftaran. Bagi mungkin kawan pajak yang pernah mendaftarkan sendiri, mau itu NPWP badan atau orang pribadi, pasti tahu aplikasinya itu beda lagi. Kita pakai IREK ya. Iya. Nah, itu beda lagi. Nanti kalau sekarang ini kita habis dari IREK, sudah IREK harus minta EVIN, masuk DJP online. Sekarang enggak, di semuanya itu jadi satu ya. Nanti di Cortex kita pakai satu aplikasi namanya Cortex. Kalau kalian pajak belum punya NPWP, belum punya akun DJP online ataupun sudah punya, itu semuanya ada di Cortex awal mulanya ya. Tuh, dan bahasa juga nanti ada dua bahasa nih, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi itu disesuaikan ya dengan kebutuhan kawan pajak. Dan kawan pajak Cortex saat ini sudah ada perwarupanya atau prototipe-nya yang tampil prototipe dan nanti tampilannya tidak jauh ataupun sama dengan realnya penggunaan Cortex kita nanti. Namanya adalah simulasi ya Mas ya. Simulator Cortex. Nah, sebelum masuk ke simulator tersebut, sebetulnya kawan pajak ini sudah diinformasikan sebelumnya untuk melakukan pemadanan. Ya, itu persiapan kita dari tahun sebelumnya, yaitu pemadanan. Betul. Ya. Kenapa penting nih? Karena di Cortex nanti informasi mengenai data terbaru itu sangat dibutuhkan. Contohnya email, itu wajib aktif. Lalu nomor handphone wajib aktif juga. Kenapa? Karena pada saat login awal di Cortex itu membutuhkan email aktif sebagai validasi. Gitu ya. Jadi nanti pada saat pendaftaran, contohnya nanti di Cortex nanti itu menggunakan menu namanya lupa password atau lupa kata sandi. Nah, di situ nanti diminta email aktif dan nomor handphone. Jadi tidak ada lagi EVIN tuh nanti. Ya. Oke, dan selanjutnya sebetulnya kawan pajak kan bisa menggunakan Cortex ini apabila sudah memadankan yang lain, contohnya alamat perusahaan atau alamat tempat tinggal atau identitas utamanya kalau misalnya ada kesalahan. Ini yang utama yang dari awal tahun ya Mas ya. Pemadanan ini bagi kawan pajak tadi yang untuk orang pribadi lebih-lebih ya Mas ya, karena untuk badan juga orang pribadinya harus diperhatikan, harus aktif ya Mas ya. Jadi bagi kawan pajak kami informasikan lagi, bagi yang belum meneliti DJP online-nya atau memadankan DJP online-nya, coba dicek karena tidak semua bisa
perubahan data atau diganti melalui DJP online. Ada juga yang harus ke KPP. Di KPP pun tidak ada yang tidak langsung bisa kami selesaikan ya Mas ya. Seperti misalnya yang case-case sama ini seperti double NPWP. Nah, ya kan, banyak kita ngalamin dihapus ya itu. Dan penyelesaiannya tidak sehari. Iya, gitu. Tidak instan gitu ya. Pada saat datang selesai, ada juga case-case tersendiri yang harus melalui tahap-tahap selanjutnya. Benar. Oke, berarti itu harus melalui permohonan perubahan data. Perubahan data. Jadi selain email dan nomor telepon, semuanya dilakukan perubahan data ke KPP. Betul. Oke, nah untuk selanjutnya tadi sudah dijelaskan ada yang namanya simulator Cortex. Jadi simulator Cortex ini memberikan prototipnya Cortex tahun 2025. Hmm. Jadi sebelum launching di 2025, jadi kawan pajak tidak kaget nih apa aja sih menunya akan muncul atau mungkin apa saja sih perubahannya gitu ya. Nah kawan pajak sebetulnya sudah bisa mencoba di simulator ini. Caranya kawan pajak bisa langsung masuk atau login di DJP online. Nah, harus punya akun DJP online. Betul. Berarti kalau belum punya harus memiliki Evin dulu. Ya, minta Evin dulu, masuk akun DJP online. Betul. Evin berarti tidak, kalau untuk sekarang tidak bisa melalui online ya. Wajib datang ke KPP. Iya. KPP terdekat sebetulnya ya bisa. Nah, apabila sudah masuk nih di akun DJP online, di bagian beranda atau dashboard di situ ada namanya daftar simulator Cortex. Jadi kawan pajak bisa klik daftar tersebut dan nanti diminta untuk mengisikan email aktif. Nah email aktifnya ini wajib email yang bisa dibuka nih. Terkadang ada email yang terdaftar tapi tidak bisa dibuka ya. Nah, untuk simulator ini Mas, ini tidak perlu email yang ada di dashboard DJP online. Kan ada tuh email yang ada di dashboard DJP online ya. Tidak perlu, cukup bisa pakai, kan ini prototipe ya. Misalnya kawan pajak pakai untuk perusahaan atau pakai pegawainya aja, silahkan, boleh, biar pegawainya bisa buka ya. Gitu. Jadi untuk simulator ini bukan nantinya digunakan untuk bener realnya Cortex. Ini hanya simulasi dan datanya tidak akan masuk ke Cortex inti. Betul. Jadi pada intinya masih dummy gitu ya untuk data-datanya. Dan untuk orang pribadi tadi ada email hanya satu. Nah, tapi nanti di badan kawan pajak mungkin di sini ada yang menggunakan akun badan diminta emailnya ada dua. Nah, email ini berbeda nih. Jangan satu email untuk inputan dua email untuk pendaftarannya gitu. Jadi untuk wajib pajak badan itu diminta email PIC dan email akun badan. Karena kenapa? Nanti di Cortex itu berbeda nih cara loginnya. Khususnya untuk badan. Nah, untuk badan atau instansi pemerintah untuk sekarang nih kawan pajak kan menggunakan akun badan dalam hal masing-masing gitu ya. Akun badan. Nah, di Cortex itu ada yang berbeda nih. Jadi kawan pajak wajib masuk ke akun badan menggunakan akun pribadi. Nah, akun pribadi ini contoh di badan itu ada namanya pengurus. Dalam Cortex itu istilahnya itu PIC. Kita sebut PIC. Nah, PIC ini harus satu nih dalam satu perusahaan ya udah sih ya. Ya. Nah, makanya kalau yang di simulator boleh bebas PIC-nya mau petugasnya juga silahkan. Berarti pengurusnya. Nanti pengurusnya dianggapnya ada yang masuk email kan dua ya Mas ya. Nah itu adalah dianggapnya sebagai PIC di simulator ini. Jadi konsepnya yaitu namanya istilahnya impersonating. Nah, impersonating ini akun pribadi atau akun PIC masuk ke akunnya badan. Dan PIC ini sebetulnya sebagai super user nih. Jadi sangat penting sekali nih kawan pajak untuk mengetahui PIC perusahaan itu siapa. Jadi bisa cek di DJP online di menu penanggung jawab atau menu profil dulu nih. Menu profil akun badan, di menunya penanggung jawab itu namanya siapa. Apabila memang ada perubahan, wajib untuk perubahan data ke kantor pajak. Contoh direkturnya diganti nih, berarti ya wajib perubahan data dulu buat nanti masuk kepentingan di Real Cortex-nya ya Mas Real Cortex. Kemudian buat kawan pajak yang sudah mencoba simulasi, yang sudah ngeklik gambar simulator daftar simulator pajak di DJP online, ngeklik dan ternyata ada permasalahan terkait email ataupun resend email atau edit PIC, silakan kawan pajak menghubungi tim pajak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi kan sudah klik nih simulatornya ya kawan pajak. Kalau sudah diklik,
nanti ada tulisan registrasi berhasil. Nah, kawan pajak tinggal tunggu saja email dari kantor pajak. Emailnya itu dari cortex-simulator@pajak.go.id dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Jadi biasanya tidak instan ya, tidak hari ini kawan pajak daftar terus 2 menit kemudian muncul. Enggak, paling ditunggu aja, bisa besoknya gitu ya, bisa langsung, bisa betul besok. Jadi nanti ada email dari kantor pajak, emailnya dari cortex-simulator@pajak.go.id. Di situ ada informasi dari username sama password yang akan digunakan untuk simulasi Cortex. Iya, nah apabila sudah dapat nih kawan pajak username dan password, kawan pajak bisa langsung masuk ke situs namanya portal wp-simulasi.pajak.go.id. Ini basisnya internet. Ya, basisnya internet kan. Jadi tidak harus di kantor pajak, karena di kantor pajak kan intranetnya. Kawan pajak bisa mengakses di mana saja tadi ya. Tidak di satu laptop, bisa di mana-mana. Ya, Mas ya. Ini memberikan kemudahan tadi di awal tujuannya. Simulasi ini diadakan oleh DJP bermaksud untuk memperluas jangkauan terkait dengan edukasi Cortex yang dulunya kepada kawan pajak. Kemudian diberikan untuk agar kawan pajak atau wajib pajak mengenal menu-menu aplikasi di Cortex dan memberikan pengalaman penggunaan Cortex bagi kawan pajak. Tadi berbasis internet sudah disampaikan oleh Mas Rik ya. Kemudian fungsinya juga sebagai komplementer atau pelengkap aplikasi nanti sebelumnya memang sudah ada situs untuk intranet. Kini sudah beralih nih ke internet. Jadi bisa digunakan oleh kawan pajak. Dan simulator ini merupakan dummy. Jadi bagi kawan pajak sedang menggunakan tidak akan terhubung dengan aplikasi intinya. Ya, jadi kawan pajak mungkin ada yang sudah daftar, tapi kok datanya beda. Nah itu tidak masalah karena masih simulasi, gitu ya. Oke, nah sebetulnya di tanggal ini di 27 bulan Desember. Dan di tanggal 24 sebetulnya informasinya itu kawan pajak ada situs namanya pajak.go.id/cortexdjp. Di situ kawan pajak ada situs yang memang sudah mengarah ke launchingnya Cortex ini. Kawan pajak bisa mencoba juga di situ untuk login terkait Cortex gitu ya. Jadi nanti diminta email, diminta untuk mengganti password gitu ya, itu untuk nanti login di Cortex yang aslinya. Tapi memang menunya masih belum lengkap gitu ya, masih menu namanya My Portal saja. Nah, untuk yang simulator, nah ini lebih lengkap sebetulnya, tapi memang belum bisa digunakan semuanya nih Bu Desi. Jadi memang kita hanya bisa menampilkan menu-menu utamanya saja, menu-menu sub-menunya, tapi tidak bisa contohnya membuat faktur tuh nggak bisa. Untuk tapi mungkin lebih lengkapnya di simulasi ya Mas ya. Itu simulator itu ya tadi. Oke, baik kawan pajak, ini sekilas. Kayaknya perkesannya ada sekilas tentang awal mulanya atau bagaimana cara masuk ke dalam simulator ataupun nanti persiapan kawan pajak untuk masuk ke Cortex intinya. Tadi kita ulang lagi, refresh lagi sebelum kita mau tutup acara ini ya Mas ya. Obrolan hari ini yang perlu kawan pajak perhatikan untuk persiapan di Cortex saja, satu adalah lihat data DJP online kawan pajak, cek email kawan pajak itu aktif atau tidak. Jadi harus diaktifkan, nomor telepon juga diaktifkan. Itu bisa dilakukan perubahan data di DJP online langsung ya kalau yang itu. Tapi nanti perubahan data pun tidak akan langsung muncul di depan Mas. Itu kalau nggak salah 1 kali 24 jam. Masih nunggu juga, yang pasti sudah diklik sudah diubah aja ya. Nah, terkait dengan perubahan data tadi untuk badan, misalnya nama penanggung jawabnya berbeda, itu yang lama, alamat ganti, ajukan perubahan data ke KPP kawan pajak terdaftar. Iya, berarti menyurati kami atau surat permohonan, surat permohonan perubahan data melalui loket nanti ya, loketnya KPP atau kantor pajak. Oke, baik kawan pajak, untuk jasa kali ini kita tutup dulu ya Mas ya. Baik, semoga bijaksana hari ini dapat memberikan penambahan ilmu bagi kawan pajak semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di acara bijaksana selanjutnya. Assalamualaikum.